ada Hikayat Jerami, terus Petani Inovatif, ada Doa Suto. Menariknya juga tokoh yang jadi ustadznya nih. Nah, Tokoh yang jadi ustadznya sendiri juga pemain, bukan ustadz juga gitu kan. Jadi memang tantangannya banyak juga, sampai akhirnya dedikasi. kita melihat dan mendengar ya bagaimana antusiasme Bang Anton bercerita itu perlu kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di Tangsel cuaca mulai redup, tetapi pastikan bahwa hati kita selalu bercahaya. Mantap. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kembali mengunjungi silaturahmi ke Bang Anton di halte Muncrat di Jurang Mangu ya Bang ya? Jurang Mangu Barat. Jurang Mangu Barat. Untuk kedua kalinya saya bisa bertemu Bang Anton di kediamannya. Sebelumnya di beberapa event. Entah itu spontan maupun janjian ya. Dan hari ini kita sebenarnya ingin mengulik kembali sisi-sisi Mas Anton ya. Bukan sisi gelap ya. Sisi terang ya. Sisi terang Bang Anton yang bagi gua pribadi Bang itu merasakan sebagai anak muda gitu ya, gua harus punya role model gitu ya. Role model di bidang kreativitas, bidang seni, bidang kehidupan lah ya kan, yang maha luas ini ya kan. Soalnya kalau belajar dari buku atau hanya dari hal-hal lain media itu sepertinya hanya berapa persen yang bisa kita serap. Sementara pengalaman asli itu jauh lebih daging powerful. Ada tulangnya juga, bukan cuma daging doang kan. Kadang-kadang remah-remahan itu kan juga penting kan. Oke, selamat pagi Bang Anton. Pagi Mas Atung. Ini mohon maaf sebenarnya Bang Anton dengan kesibukannya, dengan berbagai macam aktivitasnya jadi tersita ini. Aman. Oke, Bang Anton mungkin bisa bercerita Bang tentang bagaimana proses kreatif membuat film. Atau Bang Anton bisa cerita dulu film apa aja yang sudah tayang gitu ya, sudah berhasil diproduksi lah ya. Kalau film ya yang pernah kita garap di sini tuh ada Hikayat Jerami, terus Petani Inovatif, ada Doa Suto, Tambal Iman, Opor Ayam, Turut Berduka, ada juga apa ya, Hari Bagus, ada beberapa video klip juga, gitu ya, campur aduk lah, gado-gado. Genre-nya apa kalau film itu? Genrenya kebanyakan sih drama ya, genre drama gitu, tentang ya kehidupan keluarga, ayah, ibu, anak, itu sih. Dan itu bisa dikategorikan sebagai short movie ya? Film ya, pendek rata-rata ya? film pendek. Kalau Hikayat Jerami itu series. Ada berapa series? Hikayat Episode? Jerami itu 7 episode. 7 episode. Terus Petani Inovatif itu 9 episode. Kalau yang lainnya film-film pendek semua. Nah, dari sekian banyak film yang tadi disebutkan Bang Anton, mungkin ada satu yang
yang paling berkesan lah Bang. Pasti banyak yang punya catatan bersejarah itu, tapi yang paling berkesan bagi Bang Anton yang mana Bang? Kalau berkesan sih semuanya berkesan ya. Oke. Ada hal-hal yang baru terus gitu, menarik. Nah, di antara semua produk film yang pernah diproduksi itu, waktu itu ditawarin ada dari NU online tuh untuk garap tulisannya Muhammad Sobari, cerpen. Cerpen itu Doa Suto judulnya. Kalau di cerpennya itu kan Doa Kang Suto. Nah, itu diadaptasi dari tulisannya Muhammad Sobari. Cerpen itu, ya? Cerpen, dari cerpen. Nah, cerpen itu udah populer banget lah di kalangan pembaca cerpen. Nah, dari situ diadaptasi dari cerpen itu jadi film pendek. Durasi film itu sekitar 14 menit kalau nggak salah. Nah, itu menariknya cerita, informasinya kan cerpen itu kan kisah nyata dari si penulisnya. Oh gitu. Penulisnya, terus ketika diadaptasi ke skenario film itu memang yang jadi tantangannya itu karena tahun kejadiannya. Apa itu? Tahun kejadiannya itu kan kalau di cerpen itu sekitar tahun 80-an. Oke. Tahun 80-an. Terus kita produksi di tahun 2000-an. Gitu kan. Itu banyak elemen yang kita sesuaikan ya. Kalau di cerpen itu kan si Suto itu profesi pekerjaannya itu kan supir bajai. Sedangkan di film ini dia jadi tukang jahit keliling pakai sepeda gitu. Terus juga ada beberapa kita penggal gitu ya, situasi misalnya kayak ketika si Suto itu belajar ngaji, dia menemui beberapa guru ngaji dengan berbagai macam karakter. Kalau di cerpennya gitu, kalau di filmnya guru ngajinya kita buat satu aja, tapi mewakili ketiga, apa maksudnya, Adegan-adegannya itu ya. adegan belajar ngajinya Doa Suto gitu sih. Itu jadi tantangan juga tuh buat kita karena pemain utamanya tuh namanya Mas Anto. Mas Anto ini background profesinya penulis juga. Nah, ini bisa jadi film pertamanya dia nih. Ketika kita casting, pada saat itu proses casting untuk nyari pemain yang bisa memerankan Suto ini gitu kan. Ya ada beberapa pemain yang sudah pemain aktor senior kawakan gila lah, ternyata dapatnya Mas Anto ini. Nah, terus partnernya Mas Anto ini kan Wito itu, kalau aku sih ngebayanginnya ya si penulisnya itu sendiri, Kiai Kampung ya. Nah, Wito itu diperankan sama Nugi. Nugi vokalis tuh. Musik apa lagunya yang terkenal itu kan Burung Gereja itu kan. Terus kita bisa apa maksudnya diskusi sama tim gitu kan. Siapa ya kira-kira? Terlintas lah nama Nugi. Akhirnya kita ketemu sama Mas Nugi gitu kan, nggak langsung nawarin main film sih. Oke. Pendekatannya gimana deh? Pendekatannya apa ya? Ya sebelumnya emang kami akrab juga gitu kan. Terus ya kita ngobrol-ngobrol karena pada saat itu pendekatannya, bayangan gue, waduh mahal nih bayarannya nih Mas Nugi nih Mas. Kayak gitu kan. Terus
aku sodorin lah skenario yang sudah final, skenario film. Aku minta, Mas, kita mau bikin film nih, gitu kan. Boleh dong baca. Baca sama dia. Waduh, dia seneng banget baca. Itu padahal aku belum nawarin dia main. Ya, suruh baca aja dulu ya. Baca dulu aja ceritanya. Dan dia langsung tertarik gitu. Wah, bagus nih, bagus. Nah, sekarang ini Mas, aku mau minta tolong nih. Ngapunten nih Mas, di sini kita mau nentuin pemain itu yang jadi Witonya Mas Nugi. Oh gitu, wah gitu kan, jauh banget kan Nugi. Boleh. Wah, serius nih Mas. Terus bayarannya gimana? Udah, gak usah dipikirin, wah gitu. Pokoknya segala proses casting, mencari ya lokasi, kebetulan lah, kebetulan juga ya semua memang sudah disiapin gitu. Lokasinya itu ya sekitaran tempat kita tinggal gitu. Nah, diskusi kreatifnya juga menarik tuh dari pihak NU Online, Mas Yunus itu juga, karena si Wito ini kan pedagang Asongan? Bukan, kayak angkringan ya, kayak model kayak angkringan gitu kan. Terus ada request untuk properti warungnya. Angkringan ini kan kalau Mas Yunus bilang, Mas, semarangan banget bikinnya setnya, gerobakan, coklat, Temaram gitu. Kayak gitu. Oh gitu Mas. Ya udah, akhirnya ada properti gerobak, kita set lagi. Kita dress up gitu kan, jadi kayak gini gimana Mas? Oke. Ya udah. Gitulah ceritanya. Kita persiapannya lumayan panjang gitu kan. Karena ini film buat kami juga banyak banget pesan-pesan yang tersirat gitu kan. Di mana cerita ini kan, di Suto ini kan ada rasa ketidakpedean dia sebagai seorang muslim ketika dia merasa dirinya itu doanya diterima nggak sih, karena cara pengucapannya ya. Namanya Fasihannya orang fasih gitu kan. Nah, kami juga mengakui sebagai filmmaker juga tidak paham banget namanya tajwid, cara baca yang seperti itu kan jadi tantangan tersendiri. Mau nggak mau kan akhirnya kita cari tahu gitu kan, karena pengucapan yang tidak biasa kami dengar kan, kayak misalnya mengucapkan alhamdulillah, ngalamin, gitu kan, itu kan memang dialek cengkok-cengkok lokal ya, cengkok-cengkok lokal yang itu jadi bukan konflik sih, itu jadi pertanyaan di Suto sendiri. Doaku diterima nggak sih? Kalau cara bacaku tuh kayak gini gitu. Terus juga banyak di situ menggambarkan cerita kegigihannya Suto mencari tahu tentang doa yang dipanjatkan sama Suto itu terkait doa-doanya dia gitu. Itu seru sih. Menariknya juga tokoh yang jadi ustadznya nih. Tokoh yang jadi ustadznya sendiri juga pemain, bukan ustadz juga gitu kan. Jadi memang tantangannya banyak juga, sampai akhirnya dedikasi si pemain yang berperan sebagai ustadz ini namanya Bang Jabrik. Bang Jabrik ini emang pemain, ya aktor lah dia, aktor. Dia mengakui, dia bilang, Ton, gue bawa guru ngaji beneran nih saat pendampingan dia syuting gitu kan. Itu saking menjaga menjaga cerita ini sebaik mungkin lah gitu kan. Jadi ada koreksi juga ketika dia mengucapkan mengajarkan Suto ini gitu kan, didampingin lah.
Tapi sorry gue potong. Kalau guru ngajinya ini kan tidak in frame ya? Guru ngaji yang ngajarin siapa? Yang ngajarin si Oh, Jabrik. Jadi itu enggak, dia di luar frame. sampai Dia ngajarin dulu gitu ya? Dia jadi proses kalau lagi break gitu kan, belajar ngaji lagi gitu. Jadi benar-benar bukan hanya sebagai acting, tapi benar-benar dia mendalami ya? Betul, Menjiwai. itu menarik gitu. Ya semua menarik sih pemain-pemain di Doa Suto itu gitu kan. Terus juga support dari teman-teman lingkungan tempat kami tinggal. Karena produksinya pada saat itu kan situasinya lagi COVID. Nah lucu juga tuh jadi COVID yang semua kerja di rumah, tapi kita kerja di luar rumah. Tapi hasil produksinya kan untuk di dalam rumah, Iya. ditonton ya kan? Nah, ditonton pada saat itu memang ya semua petugas apa ya COVID juga dampingin kami ya kan, dimana karena pada saat itu kan memang syaratnya kan pakai masker, sedangkan di adegan-adegan itu kan nggak ada yang pakai masker. Emang tidak menggambarkan situasi COVID. Itu tantangan juga tuh ya, karena semua dijalanin dengan apa ya kalau nuwun dulu lah. Kita mau ada tugas, mau produksi film ya, petugas COVID, dokter, security. Gue mau cerita. Oh, ya. Jadi gini, di sini itu yang mendukung produksi film Doa Suto itu bukan hanya filmmaker aja, tapi memang masyarakat Terlibat ya? Wah, terlibat semua. Yang tidak ada apa ya istilahnya perintah, contohnya misalnya kayak gini kan. Kami kan memakai set jalanan, traffic itu gimana caranya tidak mengganggu maksudnya pengguna jalan kayak gitu. Itu secara otomatis para pemuda-pemuda ormas ini support, ngebantuin parkir. Itu nggak ada perintah, jadi spontan mereka dengan kesadaran, wah ini karena buat kami lihat situasi pada saat itu produksi film itu kan memang COVID, itu jadi kayak hiburan mereka gitu. Wah ini ada produksi, warga itu kalau kita capture itu ada ratusan mungkin yang nonton. Tapi nggak seperti dokumentasikan bang ya? Wah kami nggak kepikiran sih. Itu ya, udah jadi support aja, mereka udah seneng nonton gitu kan. Sorry, itu pas di lapangan itu tim kameramen, tim produksi itu pakai alat-alat yang memang seperti benar-benar proper sinetron gitu ya? Ya. Proper banget bisa dibilang. Ya gimana sih selayaknya syuting film gitu kan. Nah di samping itu juga kita isinya kru itu bukan semuanya yang sudah berpengalaman. Ada anak-anak sini karena pada saat COVID itu kan memang situasinya kan emang di rumah. Ya. Anak-anak sekolah di rumah. Nah ketika diajak syuting terlibat, mereka tuh seneng banget. Ada experience baru buat mereka gitu kan. Suruh megang clapper itu anak SMP. Scene 1, take 1, pak deh gitu, itu anak SMP kayak gitu. Terus ada anak artistiknya, anak-anak yang biasa nongkrong di Muncrat gitu kan, kita terlibatkan gitu. Wah seru deh. Terus juga yang lucu tuh ada sini nih, petugas penggali kubur. Dia seneng banget kuburannya dipakai buat syuting. Kuburan yang negara maksudnya? Kuburan yang dia Gali. ya dia pelihara, dia jaga, dia rawat gitu kan. Dia pernah bilang, Mas Anton, tuh ada kuburan baru tuh, mau syuting lagi. Udah dirumputin tuh. Aduh, oke lah. Oke juga nih. Tapi dapat pesanan itu ya? Iya. Tawaran ya? Iya mereka nggak, itu menarik gitu. Mereka sangat sangat mendukung gitu, tanpa ada bentuk komersil gitu. Ya. Wah lu harus bayar sini nih, mau kayak gitu. Enggak. Ya mereka senang aja gitu. Itu sih serunya. Menarik. Satu. Karena pada saat penggarapan Doa Suto, bukan Doa Suto aja yang kita garap. Ada 4 film pendek sekaligus. Opor Ayam,
turut berduka sama tambal iman. Dimana yang jadi Suto di Doa Suto itu dia berperan di ada 3 film sekaligus. Mas Tapi- Nugi main di 2 film. Tapi penggarapannya kan satu film selesai baru film selanjutnya kan ya? Enggak, Oh langsung. enggak. Jadi kita syuting 4 film pendek itu kalau hari produksinya tuh sekitar 4 hari. Jadi 4 hari itu satu set itu buat 2 judul film. Ada yang 3 judul film. Rata-rata 2 sih satu set lokasi gitu. Iya, iya. Dengan pemain yang sama, perannya beda-beda nih. Mumpung di situ juga Mumpung gitu di situ juga gitu tuh. Itulah proses kreatif yang menarik gitu ya. Jadi tim kreatif juga. Ada film Opor Ayam, pemeran di situ perempuan jadi istri, di film berikutnya dia jadi kakak. Kayak gitu-gitulah. Wah, modifikasi perannya Ya. seru tuh gitu. Dan teman-teman yang ingin menyaksikan ya, tadi kita melihat dan mendengar ya bagaimana antusiasme Bang Anton bercerita, itu perlu kita buktikan. Saya dulu malah ya diceritain Bang Anton setelah singkat, tapi ketika menonton filmnya itu sudah sangat berdampak juga gitu. Pesannya sampai, dan ternyata di balik itu memang proses kreatifnya itu sangat panjang dan melibatkan banyak elemen ya, masyarakat, filmmaker sendiri, dan orang-orang yang bukan di bidangnya tetapi dia ingin ikut andil kontribusi di situ.